Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi struktur aljabar 1 yaitu tentang grup. Yang pertama, definisi formal dari grup. Jadi suatu grup G atau himpunan G bersama dengan operasi biner bintang adalah suatu himpunan G dengan suatu operasi biner yang didefinisikan di G, sehingga G tertutup terhadap operasi bintang dan memenuhi sifat-sifat yang pertama, operasinya bersifat asosiatif. Ya, operasinya bersifat asosiatif artinya A bintang A bintang. Kalau saya mau operasikan A dengan B gitu dengan operasi bintang, kemudian dioperasikan kembali dengan C, itu sama saja dengan saya hasilnya itu adalah dengan mengoperasikan B dengan C dulu baru dengan A untuk setiap ABC yang di G. Kemudian yang kedua, terdapat suatu elemen biasanya dinotasikan dengan E tapi ini tidak mutlak harus E. Ini suatu elemen E disebut dengan identitas ya. Identitasnya itu di G, sehingga kalau saya mengoperasikan setiap elemen yang ada di G gitu ya dengan E tersebut, maka hasilnya adalah elemen tersebut, atau bisa saya tuliskan A bintang E sama dengan E bintang A, itu artinya komutatif ya. Itu sama aja dengan A itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk setiap elemen di G ya. Jadi untuk setiap elemen di G dia memiliki suatu elemen yang disebut dengan inverse, atau kalau saya tuliskan secara formalnya terdapat satu elemen B yang dia juga di G. Nah, B itu merupakan inverse dari A. Nah, itu bisa dituliskan kalau saya operasikan A dengan B, A dikalikan B itu akan sama dengan saya operasikan B dengan A, hasilnya sama dengan identitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan semua bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, ini untuk yang pertama, saya coba uraikan sedikit. Yang pertama tadi adalah himpunan semua bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan yang biasa dikenal. Ya, dia membentuk suatu grup. Kenapa? Yang pertama jadi urutan atau langkah kita mau membuktikan suatu himpunan bersama dengan operasi itu adalah suatu grup. Yang pertama kita harus tunjukkan bahwa dia bukan merupakan himpunan tak kosong dulu ya. Jadi ini sebenarnya tidak pernyataannya tidak secara eksplisit dituliskan di definisi, tapi dia ada di dalamnya gitu ya. Jadi himpunannya itu bukan merupakan himpunan kosong, artinya harus setidaknya punya satu elemen. Di sini yang pertama harus kita tunjukkan adalah, ini saya tulis disingkat saja, akan ditunjukkan Z-nya itu bukan himpunan kosong. Jadi ini langkah-langkah bagaimana membuktikan apakah dia suatu grup atau bukan. Nah, bagaimana membuktikan suatu himpunan itu bukan himpunan kosong? Kita pilih satu saja elemen yang ada di himpunan tersebut ya, yang memang kalau memang dia punya anggotanya ya gitu. Jadi kita pilih misalkan kalau di Z kan ini sebenarnya sudah jelas lah ya, kita bisa pilih angka 1 aja ya, dia elemen di Z. Nah, sehingga jelas dia bukan himpunan kosong. Jadi jelas dia tak kosong. Kemudian yang kedua, kita harus tunjukkan bahwa operasi penjumlahan ini di himpunan bilangan bulat, dia itu sifatnya tertutup. Ya, artinya Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bagaimana menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap operasi penjumlahan? Kita ambil sembarang dua anggota di Z, saya tulis A, B, anggota di Z, ya, sembarang. Nah, tunjukkan bahwa A ditambah B juga anggota di Z. Nah, ini karena himpunannya Z, jadi sudah jelas ya. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa
Ya, setiap anggota di Z itu kalau dijumlahkan ya hasilnya ada di Z lagi gitu. 10 ditambah 5, 15 di Z lagi. 1 juta ditambah 500.000 ada di Z lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi terbukti ini jelas bahwa Z itu tertutup terhadap operasi tambah. Yang selanjutnya, itu kita harus menunjukkan bahwa operasinya bersifat asosiatif. Gitu ya, artinya akan ditunjukkan operasi di Z, operasi penjumlahannya bersifat asosiatif. Operasi tambahnya bersifat asosiatif. Ini saya bagi dulu. Nah, ini juga artinya harus ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B, C yang ada di Z itu berlaku A ditambah B ditambah C, misalkan ini dulu harus sama dengan A ditambah B ditambah C yang kalau B tambah C dulu. Ini juga jelas ya, kita sudah terbiasa dengan operasi-operasi yang ada di Z dan dia juga sifatnya asosiatif. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu adalah kita harus tunjukkan, kita lihat lagi pernyataannya. Yang selanjutnya adalah yang ini nih, yang kedua. Tadi yang asosiatif itu kita baru menunjukkan yang pertama ya. Nah, ada suatu elemen di G yang disebut dengan identitas atau dinotasikan dengan E, sehingga kalau saya operasikan setiap elemen yang ada di G dengan identitas tersebut ya hasilnya dia sendiri gitu. Nah, jadi bunyi pernyataannya adalah terdapat suatu elemen identitasnya. Karena yang diutarakan adalah terdapat dulu, artinya harus kita tunjukkan adalah saya tuliskan dulu nih, akan ditunjukkan terdapat, saya tuliskan dengan notasi kontrol saja ya, terdapat elemen identitas di Z sehingga untuk setiap A elemen di Z, nah kalau saya jumlahkan E ditambah A ditambah E itu sama dengan E ditambahkan A, ini sama dengan A. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah pilih. Ya, mungkin kalian masih ingat di mata kuliah aljabar linier elementer atau analisis kombinatorik. Nah, pilih E-nya di sini apa? E di Z itu apa? Pilih E-nya. Nah, kira-kira kita harus memilih suatu elemen yang mana kalau kita operasikan elemen tersebut dengan setiap elemen yang ada di Z, maka dia tidak akan merubah elemen yang tadi kita operasikan. Nah, dari sini kita bisa membuat dugaan bahwa E-nya itu adalah angka 0 di Z. Pilih E yang dia merupakan anggota di Z. Nah, kemudian karena di sini ada untuk setiap, langkah selanjutnya adalah ambil sembarang A elemen Z. Sehingga kalau saya operasikan A ditambahkan dengan 0, ya sama aja dengan 0 ditambahkan A, ya sama dengan A itu sendiri. Ya. Jadi ini terbukti bahwa terdapat identitas di Z. Dan yang terakhir adalah akan ditunjukkan bahwa untuk setiap elemen di A, artinya akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A di Z terdapat ada inverse-nya. Di sini tulisnya B tadi ya, saya tulis B saja lagi. B yang juga di Z, boleh ditulis A inverse, ada yang menuliskan A pangkat min 1 juga boleh, mau huruf lain juga boleh gitu. Yang penting ada B di Z sehingga berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A sama dengan identitas, yang mana identitasnya itu tadi kan adalah 0. Nah, ya ingat, karena tadi di kontornya itu yang pertama kali ditulis adalah untuk setiap, artinya hal yang pertama kali dilakukan adalah kita ambil sembarang A
di Z. Atau ambil A di Z sembarang, sama saja. Kemudian pilih B. B-nya itu adalah inverse dari A. Inverse itu apa? Inverse itu adalah elemen yang ada di Z, yang mana kalau saya atau kalau kita operasikan dengan operasi penjumlahan dengan A, hasilnya adalah identitas. Dimana di sini identitas yang di Z itu kan adalah 0 ya. Nah, kita harus cari di mana si B itu apa, sehingga kalau saya jumlahkan dengan A, hasilnya adalah 0. Di sini kita juga bisa membuat dugaan bahwa dia adalah minus dari A. Minus dari A. Ya. Jadi, pilih B sama dengan min A. Min A itu anggota dari Z juga kan? Kenapa? Ya, karena A-nya anggota Z, minusnya juga anggota Z. Ini ya jelas. Sehingga, kalau saya operasikan A ditambah B, nah ini saya masih tulis ini sama dengan A ditambah min A, atau sama aja dengan min A ditambah A, ya ini sama dengan apa? 0. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa untuk setiap elemen di Z terdapat B di Z juga, sehingga kalau saya tambahkan A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan 0. Gitu. Karena semua sifatnya atau aksiomanya terpenuhi, maka terbukti bahwa Z dengan operasi penjumlahan dia merupakan suatu grup. Gitu. Nah, ini. Ya. Gitu. Selanjutnya, kalian bisa coba untuk yang himpunan semua bilangan real R terhadap operasi penjumlahan, himpunan semua bilangan rasional Q, juga himpunan bilangan kompleksnya terhadap operasi penjumlahan. Di sini saya akan fokus mungkin untuk yang real Q dan C bisa kalian coba sendiri ya. Ini himpunannya sudah cukup familiar saya rasa. Nah, sekarang selanjutnya kita coba yang contoh kelima. Himpunan Z4 yang isinya adalah 0, 1, 2, 3 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan pada bagian operasi biner, apabila kita berhadapan atau kita bekerja dengan himpunan yang elemennya hingga atau finite gitu ya, kita bisa menggunakan tabel untuk mengetahui sifat-sifat dari operasi yang ada di situ gitu ya. Jadi, nah, untuk contoh yang kedua akan ditunjukkan bahwa himpunan Z4 yang isinya 0, 1, 2, 3 itu tertutup terhadap Z4 terhadap operasi penjumlahan itu adalah grup. Nah, di sini kita cukup membuat tabel yang disebut dengan tabel Cayley. Tabel Cayley itu tabel operasi ini nih. Jadi penjumlahan modulo 4 ini adalah elemen-elemennya kita tuliskan 1, 2, 3. Nah, 0 tambah 0 0, 1, 2, 3 ini juga biasa saja ya, seperti yang sudah pernah saya singgung di operasi biner. Apabila ada yang masih kurang paham, silahkan lihat kembali materi operasi binernya. 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2. Nah, sekarang kita akan periksa apakah dia tertutup tidak. Kalau tak kosongnya gimana? Tak kosong jelas ada punya ini tak kosong ya. Tak kosong ya jelas tidak kosong. Nih ya, tak kosong. Kenapa ya? Ini ada elemennya 0, 1, 2, 3. Kan ya jelas. Tertutup tidak? Tertutup. Ya, kenapa? Karena hasil operasi, ini kan hasil operasi dari setiap elemen yang ada di Z4 itu hasilnya ya di Z4 itu sendiri nih. Kita bisa lihat untuk entry-entry semua tabel yang ada di sini semuanya merupakan elemen dari Z4. Dia tidak tertutup kalau misalkan ya seandainya di sini tiba-tiba ada angka berapa gitu yang bukan merupakan Z4, misalkan 1/2 gitu misal. Otomatis dia tidak tertutup karena ada hasil operasinya yang bukan merupakan elemen Z4.
Ini berarti jelas ya. Kemudian asosiatif jelas iya ya. Kalian bisa cek sendiri dengan menggunakan tabel ini gitu ya. Ini sudah jelas asosiatif. Nah, kemudian punya elemen identitas enggak? Apakah di sini punya elemen identitas? Nah, kita lihat elemen identitas itu adalah yang kalau dioperasikan atau dijumlahkan dia kembali ke dirinya, ke elemen itu sendiri, jadi tidak berubah gitu ya. Nah, di sini elemen kita cari angka elemen di Z4 yang kalau dioperasikan dengan elemen di Z4 yang lainnya ya dia tidak berubah tapi dia jadi dirinya sendiri. Kita lihat. Jadi cara melihatnya seperti apa? Lihat bagian baris atau kolom yang urutan angkanya sama persis dengan urutan elemen ini gitu ya. Kita lihat di mana, ternyata ada di posisi sini nih. Ini kan tetap ya 0, 1, 2, 3. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya identitas dari operasi penjumlahan di Z4 itu adalah 0. Identitas dari penjumlahannya adalah 0. Jadi ini ada ya, jadi ya juga yaitu 0 di Z4 ya. Nah, kemudian inverse-nya, cara melihat inverse-nya gimana? Inverse ingat, kalau identitas itu bentuknya satu untuk semua, artinya satu identitas untuk semua elemen yang ada di himpunan itu atau di Z4. Tapi kalau inverse, masing-masing unsur punya inverse-nya masing-masing, bisa berbeda-beda gitu ya. Bisa berbeda-beda. Nah, kita lihatnya seperti apa? Lihatnya adalah tadi kan identitasnya itu adalah 0 ya. Nah, kita lihat di tabel-tabel di entry-entry tabel sini yang entry-nya adalah 0. Pertama yang ini aja dulu ya, 0. Nah, hasilnya adalah 0. 0 ini mengoperasikan apa? 0 dengan 0. Artinya inverse dari 0 ini lihatnya bebas ya, mau dari atas dulu, mau dari bawah itu bebas. Jadi kalau saya lebih senang dari samping gitu ya, dari bawah dari sini. Artinya inverse dari 0 itu adalah 0. Gitu ya. Kemudian inverse dari 1 kita cari posisi angka 1 0-nya di mana nih? Yang ini. Oh, ternyata ini. Inverse dari 1 adalah 3. Kemudian inverse angka 2 cari yang ada 0-nya. Nah, inverse dari 2 adalah 2 lagi. Nah, terakhir inverse dari 3 itu adalah 1. Gitu ya. Nah, jadi masing-masing elemennya punya inverse yang dia juga merupakan elemen dari Z4. Ya. Artinya dari semua sifatnya itu dia terpenuhi semua aksiomanya. Sehingga terbukti bahwa Z4 itu juga merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Gitu. Oke. Selanjutnya ya. Himpunan semua bilangan real tak 0 terhadap operasi perkalian. Ini kalian bisa cek sendiri gitu ya. Himpunan semua matriks tak 0 dengan entry bilangan bulat terhadap penjumlahan. Oke, nah ini yang nomor 7 yang mungkin agak kurang familiar ya. Kita coba untuk yang nomor 7. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan atau membuktikan suatu pernyataan yang bentuknya cerita gitu atau tulisan ini, sebaiknya kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk teknisnya atau ke dalam bentuk himpunannya. Jadi di sini dia bilang bahwa himpunan semua matriks tak 0. Artinya misalkan saya kasih notasi M aja ya, ini notasinya bebas. M itu adalah himpunan yang isinya matriks-matriksnya tak 0 ukuran 2x2 nih. Saya taruh dulu ini matriks A, B, C, D, entry-nya bebas gitu ya, kan dia cuma bilang 2x2. Kemudian entry-nya itu harus bilangan bulat. Ini semua harus bilangan bulat. Artinya di sini kita tambahkan syaratnya bahwa A, B, C, D itu elemen bilangan bulat dengan terhadap operasi penjumlahan 0. Dan si masing-masing ini nggak boleh 0.
nggak boleh 0 semua. Jadi kalau misalkan 0, 1, 1, 1 boleh gitu ya, tapi kalau secara bersamaan 0 itu tidak boleh. Gitu ya. Matriks tak 0 dengan ukuran 2 kali 2. Nah, gitu. Nah, kira-kira himpunan semua matriks tak 0 dengan ukuran 2 kali 2 ia merupakan grup atau bukan? Nah, yang pertama kita cek dulu adalah akan ditunjukkan bahwa M bukan merupakan himpunan kosong. Kalau membuktikan himpunan nyata kosong, kita pilih elemen yang ada di M. Karena ini udah jelas dia entry-nya harus di bilangan bulat, kita pilihnya ya bebas 1, 0, 0, 0 gitu. Ya. Yang penting dia bukan matriks 0 aja. Ini elemen M. Jadi jelas bahwa M itu bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian selanjutnya yang kedua akan ditunjukkan bahwa M-nya itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Tertutup terhadap operasi penjumlahan. Terhadap operasi penjumlahan. Nah, caranya kita ambil sembarang dua elemen di M. Di sini saya ambil langsung saja gitu ya. A1, B1, C1, D1 dan A2, B2, C2, D2. Ini elemen di M. Gitu ya, sembarang. Nah, akan ditunjukkan, yang akan kita lakukan adalah akan ditunjukkan bahwa A1, B1, C1, D1 ditambah dengan A2, B2, C2, D2 itu juga elemen dari M. Ya. Nah, kita operasikan. A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2. Sama dengan apa ini? A1 tambah A2, ini penjumlahan matriks biasa, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Nah, kira-kira ini anggota dari M bukan? Ini anggota dari M bukan? Ini masih pertanyaan ya. Nah, syarat suatu matriks itu adalah anggota dari M. Yang pertama dia bukan matriks 0, ya, dia bukan matriks 0. Kemudian syarat yang pertama terpenuhi enggak? Syarat yang pertama terpenuhi, kenapa? Karena yang ini bukan matriks 0, ini bukan matriks 0, otomatis penjumlahannya bukan matriks 0. Apakah betul seperti itu? Nah, kita lihat ya. Misalkan nih, saya pilih A1 min 3, min 3, min 3, min 3. Kemudian yang satu lagi 3, 3, 3, 3. Nah, kalau dijumlahkan apa yang terjadi? Ternyata kalau dijumlahkan ini malah jadi matriks 0. Padahal ini bukan matriks 0, ini bukan matriks 0, ini juga bukan matriks 0. Tapi hasil penjumlahannya ternyata matriks 0. Artinya apa? Artinya si M ini tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kenapa tidak tertutup? Karena ada si ini nih, ini saya taruh matriks yang inilah ya, matriks yang ini dan ini, yang masing-masing bukan matriks 0, tapi kalau saya jumlahkan hasilnya jadi matriks 0. Gitu, ya. Nah, ini karena satu tidak terpenuhi, ya, karena satu tidak terpenuhi, maka artinya dia MCM ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi grup. Gitu ya. Jadi grup itu harus semua syaratnya terpenuhi. Jadi walaupun misalkan nih dari kelima syarat itu hanya satu yang tidak terpenuhi, tetap aja dia bukan grup.
Ya, walaupun sifatnya yang lain itu terpenuhi, karena ada satu yang tidak terpenuhi, maka dia bukan grup. Ya, jadi otomatis kalau sudah sampai sini nih ya, kita udah tahu oh dia tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Tertutup itu artinya apa? Kalau saya jumlahkan atau saya operasikan ya elemen-elemen di himpunan tersebut dengan operasinya, hasilnya harus merupakan elemen dari himpunan tersebut. Ini kan saya punya yang ini elemen matriks M, yang ini juga elemen matriks M. Tapi hasilnya, hasil penjumlahannya bukan elemen matriks M gitu. Artinya apa? Dia tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dia bukan grup. Nah, himpunan semua bilangan bulat ini kalian periksa lagi ya. Nah, himpunan semua bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian bukan merupakan suatu grup. Ya, ini bisa kalian coba ya, dia kira-kira tidak berlakunya di mana. Silahkan dicoba, kemudian dituliskan dalam kertas, diupload di live. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan pada sesi diskusi. Nah, sekarang kita coba melihat lagi tentang grup-grup yang elemennya hingga, ya. Grup-grup yang elemennya hingga. Yang pertama nih, contohnya buktikan bahwa Z5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini ada syarat tambahan, tidak atau tanpa 0, slash itu artinya si 0-nya nggak masuk gitu. Jadi, isinya hanya 1, 2, 3, 4. Kemudian, operasi yang digunakan adalah perkalian, itu adalah grup. Ya. Seperti yang tadi kita lakukan juga, pertama buat tabel Kelly yang isinya 1, 2, 3, 4. Satu ini, kemudian kalian operasikan gitu ya, 1 kali 1, 1 kali 2, dan seterusnya, 2 kali 1, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, tapi di Z5 jadi 1. 2 kali 4 itu 8, tapi di Z5 adalah 3. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa dari tabel Kelly tersebut, kita bisa lihat bahwa si Z5 ini dia tertutup terhadap operasi perkalian. Z5 tanpa 0 ya. Z5 tanpa 0 itu tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi, kita lihat nih, kenapa dia tertutup? Karena kita bisa lihat ini semuanya adalah elemen dari Z5. Hasil operasinya itu adalah elemen dari Z5. Kemudian jelas ini juga bersifat asosiatif. Kalian bisa cek sendiri dengan misalkan 1 dikalikan 1 dikali 2 itu akan sama dengan 1 dikali 1 kali 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk bisa memudahkan atau bisa lebih memahamkan, kalian coba detailkan. Misalkan ingin menunjukkan dia asosiatif gitu ya. Kalau tertutup sih jelas. Kalau asosiatif mungkin perlu kalau ada yang masih belum paham diuraikan dengan rinci. Misalkan 1 dikali 1 dalam kurung dikalikan 2. Itu sama nggak dengan 1 dikali baru kurung 1 kali 2. Gitu. Nah, ya, kalau tak kosongnya udah jelas ya. Tertutup sudah, kemudian asosiatif sudah. Nah, sekarang identitasnya. Ya, kita lihat apakah Z5 tanpa 0 ini dia punya identitas. Nah, kita lihat elemen-elemen yang kalau dikalikan dengan suatu elemen yang kita klaim dengan identitas itu dia tidak berubah. Nah, biasanya kan kalau perkalian itu angka yang dikalikan dengan 1 itu nggak berubah ya. Jadi dugaan kita adalah di sini juga identitasnya adalah angka 1. Nah, kita cek ya. Kita cek, yang lebih mudahnya lagi sih kita cari bagian tabel yang isinya, yang entry-entry-nya itu sama persis seperti yang ada di elemen urutannya di atas gitu, kayak gini nih. Ini kan sama persis nih ya, 1, 2, 3, 4 sama persis dengan yang di atas. Artinya, angka 1 itu adalah identitas di Z5. Kalau misalkan melihatnya ke bawah juga sama, ini kan sama persis nih, 1, 2, 3, 4. Kalau yang lain kan
ini 2, 4, 1, 3 gitu. Nah, artinya identitasnya ya 1. Ya. 1 itu jelas elemen Z5. Seandainya nih, misal nih, seandainya ternyata nih ini di luar ketentuan aja. Seandainya nih angka yang di sini yang tertulis atau 2, 3, 4 itu ternyata 0. Misal nih ya, ini kan tapi nggak mungkin ya, tapi seandainya nih 0. Apakah itu identitas dari Z5? Tidak. Kenapa? Karena 0 itu bukan anggota yang himpunan kita maksud. Gitu ya. Jadi walaupun si 0 ini dikalikan dengan setiap anggotanya, dia nggak berubah, tapi angka 0 itu bukan elemen Z5, yang ini yang kita maksud Z5 tanpa 0, maka dia bukan inverse, artinya identitas. Artinya si Z5 tanpa 0 itu tidak punya identitas kalau seperti itu. Tapi di sini kan kita punya angka 1 ya, dan angka 1 itu dia merupakan elemen dari Z5 di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait inverse. Inverse itu tadi yang seperti saya tadi singgung. Kita lihat, tadi karena identitasnya sudah tahu 1, nah kita lihat angka 1 di sini nih. Dia kalau istilah saya memetakan ya, artinya 1 itu inverse-nya adalah 1. Ya. Kemudian di sini ada angka 1 lagi, artinya 2 itu inverse-nya adalah 3, begitu juga sebaliknya, 3 itu adalah inverse-nya 2. Kemudian selanjutnya di sini inverse 3 adalah 2. Inverse 4 adalah 4 lagi. Gitu ya. Jadi setiap inverse-nya juga merupakan elemen Z5. Sehingga terbukti bahwa Z5 tanpa 0 itu merupakan grup terhadap operasi perkalian. Nah, selanjutnya nih ada U7. Buktikan bahwa U7 terhadap operasi perkalian itu merupakan grup. Jadi UN itu sebagai catatan adalah himpunan bilangan bulat modulo N yang unsur-unsurnya relatif prima dengan N. Ya. Kalau U7 nih, kalau U7 U7 nih. Artinya kan N-nya itu sama dengan 7. Nah, angka-angka yang relatif prima dengan 7 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kalau N-nya sama dengan 4, relatif prima angkanya berapa aja? 1, 3, udah, nggak ada lagi. Ya. Jadi, yang sisanya itu prima. Ya, jadi kalau misalkan sisa 7 dengan 1 kan relatif prima, 7 dengan 2 sisanya 7 dengan 2 sisanya prima juga. Gitu. 3 dengan 7 sisanya juga 3, atau GCD-nya 1 ya, GCD antara 7 dengan ininya 1. Oke. Jadi U7 silakan kalau masih ada yang bingung terkait relatif prima, dibuka kembali catatannya terkait himpunan yang relatif prima. Itu di logika matematika sudah dipelajari ya. Nah, ini jadi isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, operasinya juga operasi modulo ya. Nah, operasi perkalian. Ini dengan menggunakan tabel Cayley. Yang tak kosongnya sudah jelas, dia tidak kosong. Kemudian yang selanjutnya adalah tertutup terhadap operasi perkalian. Ya, jadi tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana melihat dari tabel itu tertutup terhadap operasi perkalian. Kita tinggal cek saja masing-masing elemen yang ada di tabel tersebut, dia elemen dari U7 atau bukan gitu ya. Kita misalnya semuanya kan elemen dari U7 nih.
U7 nih semuanya ya. Nah, misalkan nih ya, tahu-tahu di sini ada angka 5 lah misalkan gitu ya. Yang bukan dari 8 misalkan. Yang bukan merupakan elemen 7, artinya dia bukan tidak bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, kemudian asosiatifnya juga sama jelas ya, bisa kita lihat, nanti kalian juga bisa cek secara manual, tapi bahkan sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya cari identitasnya. Seperti biasa kita harus sudah punya dugaan gitu ya, kalau seenggaknya kita punya bekal untuk operasi-operasi standar seperti penjumlahan itu identitasnya ya 0. Kalau matriks jadi matriks 0. Atau yang lain mungkin kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk perkalian itu 1. Kalau matriks jadi 1 1 1 1 bukan 1 1 1. Matriks identitas gitu ya, artinya yang diagonalnya 1, yang lainnya 0. Nah, untuk perkalian di sini juga sama, kita punya dugaan bahwa angka 1 di sini 1 yang elemen U7 gitu ya. Itu juga adalah identitas di U7. Nah, cara ngecek atau membuktikan dugaan kita adalah kita lihat saja yang tadi bagian mana yang elemen-elemennya itu tertulis sama persis seperti yang ada di atasnya. Ini 1 2 3 4 5 6 gitu. 1 2 3 4 5 6 kalau ke bawah. Ini adalah ada pada di bagian yang ditulis angka 1. Ini juga angka 1. Gitu. Ya, jadi di sini identitasnya adalah 1 gitu, terbukti. Kemudian inverse-nya seperti yang tadi saya sudah bilang juga. Untuk 1 nih, 1 misalkan kita mau cari inverse dari 1, cari yang hasil operasinya adalah 1 yang identitasnya. Ini adalah kebetulan 1 juga. Artinya inverse dari 1 adalah 1. Inverse dari 2 berapa? Cari dulu nih yang hasilnya 1. Oh, ini ternyata jatuhnya di mana? Di 4. Artinya inverse dari 2 adalah 4. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi mau kalian lihat dari sisi samping atau sisi atas itu sama aja. Yang 3 inverse-nya apa? 3 inverse-nya 5. 4 inverse-nya 2. 5 inverse-nya 3. 6 inverse-nya 6 lagi. Gitu ya. Jadi karena semua aksiomanya terpenuhi, dia terbukti juga merupakan suatu grup terhadap operasi perkalian. Nah, selanjutnya nih ada contoh Z4 tanpa 0 terhadap perkalian dia bukan grup. Nah, kita lihat di mana yang tidak berlakunya ya. Nah, kita lihat dulu sini Z4, saya tuliskan dulu terhadap operasi kali ya. 1 2 3 1 2 3. Kalikan 1 2 3 2 4 2 kali 3 6 di ini 0 ya harusnya 0 2 3 3 kali 2 6 2 9 1. Oke. Nah, yang pertama apa? Tak kosongnya dulu. Tak kosongnya jelas. Z4 ya tadi. Z4 tanpa 0 jelas tidak kosong. Kemudian yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita lihat dulu. Tertutup tidak? Tidak tertutup. Kenapa? Karena kita lihat nih di sini ya. Nih, di tabel ini biar lebih jelasnya. Nih. Kita lihat pada bagian ini nih. Ya. Ada hasil operasi dari setiap anggota di Z4 yang dia bukan merupakan anggota Z4. Yang mana? Yang ini. 2 dikali 2 sama dengan 0. Padahal 0 bukan anggota himpunan yang kita maksud. 0-nya sudah dikeluarkan. Gitu. Ya, jadi dia bukan merupakan grup. Gitu. Jadi yang satu sudah tidak terpenuhi, yang lainnya tidak perlu kita periksa lagi. Gitu ya, beda halnya kalau satu terpenuhi syaratnya, yang kedua terpenuhi, kita masih harus cek sampai akhir, walaupun ternyata pas di akhir itu yang nggak terpenuhi gitu ya, itu harus kita cek sampai akhir. Tapi misalkan pada saat di awal sifat-sifat awal kita kita cek dia tidak terpenuhi, yang sisanya tidak perlu kita cek lagi gitu ya. Kemudian dari segi urutan
urutannya itu terurut seperti tadi ya, tak kosong dulu, terus tertutup, kemudian asosiatif, inverse, identitas, baru inverse. Jangan terbalik urutannya. Ya. Nah, selanjutnya tambahan lagi, jadi ada suatu grup dikatakan komutatif atau istilahnya di sini abelian karena yang menemukannya dan Niels Abel. Dia bersifat komutatif kalau dioperasikan ya sifatnya bolak-balik, artinya A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A. Atau A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap AB yang ada di G. Nah, ini ada beberapa latihan, kita coba saya akan coba jelaskan beberapa soal di sini, nanti sisanya kalian coba kerjakan secara mandiri. Untuk yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama, saya selalu merasa nyaman kalau saya menuliskan informasi-informasi yang ada di soal. Jadi yang diketahuinya apa, kemudian yang ditanyakan apa, kita harus jalan kemana, gitu ya. Jadi diketahuinya dulu adalah ada himpunan H yang isinya adalah A, B, 0, D, di mana A, B, D itu elemen bilangan real, di mana AD-nya tidak sama dengan 0. Yang diminta adalah buktikan bahwa H merupakan grup terhadap operasi perkalian matriks. Nah, akan ditunjukkan bahwa H itu adalah inilah ya, ini adalah grup. Oke. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa H itu bukan himpunan kosong. Saya pilih saja, matriks. Ini kan matriksnya harus bentuknya seperti ini, AB 0D. Jadi harus ada 0 di sini, saya taruh dulu 0-nya di sini karena ini yang sudah ditetapkan dan tidak boleh berubah. Sisanya bebas, yang penting dia merupakan anggota elemen bilangan real. Dan ada tambahan lagi, A dikali D nih, atau determinannya, A dikali D, itu tidak boleh 0. Jadi saya bisa pilih angka ini 1, ini B-nya 0 juga nggak masalah kan. Nah, gini. Pilih ini 101, dia juga anggota di H. Jadi terbukti bahwa H itu bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua itu kita harus menunjukkan bahwa operasi yang yang ada di H itu dia sifatnya tertutup. Artinya kalau kita mengoperasikan sembarang elemen di himpunan tersebut, hasilnya ya masih di situ juga gitu, dia nggak kemana-mana lah istilahnya. Ya, jadi akan ditunjukkan bahwa H itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. H tertutup perkalian terhadap operasi kali. Ya. Nah, kita ambil sembarang dua anggota di H. Sini saya ambil A1, B1, 0, D1. Mau kalian namanya beda juga boleh. Ya. A2, B2, 0, D2, anggota H sembarang. Nah, konsekuensinya apa? Kalau saya mengambil ini anggota H, konsekuensinya adalah A1 dikali D1 itu tidak akan 0. Ya, kemudian ABD itu adalah real, ini juga sama A2 dikali 2 tidak akan 0. Itu konsekuensinya. Ya. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan apa sih? Yang mau kita lakukan adalah akan menunjukkan bahwa A1, B1, 0, D1 dikalikan dengan A1, A2, B2, 0, D2 itu anggota H juga. Jadi
Ini kalikan biasa aja ya. A1, B1, 0, D1. Ini A2, B2, 0, D2. Itu sama dengan A1, A2, ya. A1, A2 dikalikan B1, 0. Baris dikali kolom ya. A1, A2, B1 kali 0, 0. A1 kali B1 jadi A1, A1 B2 ditambah B1 D2. Yang ini 0, tetap 0 kan, 0 tambah 0, ini 0, ini D1, D2. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, kita pengen lihat apakah dia anggota dari H, bukan. Yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa dia ini anggota dari H, itu adalah pertama, harus ditunjukkan bahwa A1, A2 dikalikan dengan D1, D2 itu tidak boleh sama dengan 0. Sisanya yang ini nggak masalah mau berapapun. Kan tadi kita lihat di syaratnya bahwa asalkan dia bilangan real, otomatis ini kan kalau semuanya bilangan real, operasi di bilangan real kan tertutup ya, jadi operasi penjumlahannya dan juga perkaliannya. Artinya dua buah bilangan real dikalikan ya bilangan real juga. Kemudian kalau dijumlahkan dengan bilangan real lain juga jadi bilangan real lagi gitu. Nah, jadi yang harus kita tunjukkan adalah syaratnya yaitu ini dikali ini yang itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang ya. A1, A2 dikali D1, D2 mungkin 0 nggak? Nah, kita lihat bahwa dari sini, dari syarat ini, kita peroleh bahwa A1 kali D1 kan tidak 0 ya. Nah, dari syarat yang tadi kita peroleh bahwa ini tidak 0. Nah, karena perkalian di matriks di himpunan bilangan real itu komutatif, bisa kita geser-geser gitu ya. Jadi ini saya bisa tuliskan seperti ini, A1, D1-nya pindah, dikalikan A2, D2. Gitu. Ya. Nah, yang ini tidak sama dengan 0. Dari tadi, dari asumsi yang sudah kita lakukan di pengambilan yang kita awal, ini juga tidak sama dengan 0. Dua anggota di himpunan bilangan real masing-masing tidak 0, maka hasilnya pasti tidak akan 0. Ini juga tidak sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa hasil penjumlahannya juga adalah elemen di H. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa dia, nih saya tulis ya, karena A1, A2 dikali D1 dan D2 itu tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa yang tadi, matriks yang tadi itu ya, adalah elemen dari H. Atau artinya, H tertutup terhadap operasi penjumlahan. Perkalian, maaf ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya nih, ini agak panjang tapi nggak apa-apa, saya uraikan nanti supaya kalian jelas. Akan ditunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif. Artinya, ambil yang tadi, A1, B1, 0, D1, A2, B2, 0, D2, kemudian A3, B3, 0, D3, elemen H sembarang. Gitu ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa A1, B1, 0, D1 dikalikan dulu dengan A2, B2, 0, D2 ini itu harus sama dengan dikalikan dengan A3, B3, 0, D3 itu harus sama dengan ini kali ya. Itu harus sama dengan ini kurang. Ini ke sini aja ya. Tulisnya kecilan dikit. A1, B1, 0, D1 dikali baru yang itu A2, B2, 0, D2 ini dikali dengan A3, B3, 0, D3 gitu ya. Nah, untuk perkalian rincinya kalian lakukan sendiri ya. Jadi urutannya seperti ini. Ya, untuk di awal nggak apa-apa deh.
agak panjang. Ini saya tuliskan saja. Jadi A1 B1 0 D1 kan ini yang dikali duluan nih. Ini jadi apa nih? A2 B2 0 D2 dikali dengan A3 B3 0 D3 gitu ya. Nah, ini kaliin dulu yang dalam kurung, berarti ini A1 A2 yang tadi lah ya, itu 0, ini D1 D2 gitu ya, atau bolehlah A1 A2 A1 A2 ditambah A1 B2 dikali A1 B2 A1 B2 A1 B2 B1 D2 ditambah ya. Ini salah. Nah, B1 nih. A1 B2 ditambah B1 D2 gitu. Dikalikan dengan A3 B3 0 D3. Nah, gitu. Ya, ini kalikan. Ini kalikan. Dapatnya berapa? Gitu. Ini kayaknya A1 A2 A3 gitu ya. Kemudian ini agak panjangnya, ini 0, ini D1, D2, D3. Nah, yang ini kalian balikin lagi. Yang bisa dikeluarin nggak? Jadi, ini A1, 0, A1 B1, 0, D1. Nah, ini kan nanti ada matriksnya nih. Ini 0, ini A1, A2, ini berapa? Ini D1, D2, D3. Gitu. Ya. Nah, dari situ, bisa lanjut ke sini. Sama dengan ini A1, B1, 0, D1. Nah, ini baru merupakan perkalian dari dua matriks tadi. Nah, jadi dia terbukti bahwa dia bersifat asosiatif. Terbukti bersifat asosiatif. Nah, udah asosiatifnya. Selanjutnya, yang keempat, itu akan ditunjukkan bahwa terdapat elemen identitas yang ada di H sehingga untuk setiap taruhlah misalkan saya namanya A ya, A elemen di H berlaku A dikalikan dengan E-nya gini lah ya, E-nya gini karena matriksnya sama dengan E dikalikan A sama dengan A. Nah, ingat kalau ada pernyataan ini yang pertama kali dilakukan adalah pilih dulu. Pilih AE-nya apa kira-kira. Seperti yang sudah kita tahu ya gitu, matriks itu biasanya kan identitasnya 1001, tapi ini tidak berlaku general. Jadi untuk matriks-matriks dengan kondisi tertentu bisa jadi identitasnya bukan itu. Ya, tapi di sini kita punya dugaan dulu bahwa kayaknya sih itu gitu matriks identitasnya. Nanti kita cek. Kalau ternyata bukan, artinya kita harus pilih matriks lain. Pilih E 1001. Nah, kita udah pilih nih matriksnya, matriks identitas. Yang kita pilih ini apakah matriks anggota H? Bukan. Kita cek. Tadi syarat dari H adalah semua anggotanya bilangan real, tapi si ininya nggak boleh 0. Ya jelas ini 1 dikali 1 kan 1, tidak 0. Nah, artinya dia memenuhi syarat keanggotaan di H. Artinya ini di H. Sehingga, nah untuk kalau saya ambil sembarang A elemen di H. Atau supaya biar lebih jelasnya, A B 0 D. Ini elemen H. Nah, kalau saya kalikan A B 0 D dengan 1001 sama aja dengan 1001 dikali A B 0 D ya sama dengan A B 0 D. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa terbukti terdapat identitas di H.
Yang terakhir, yang kelima adalah akan ditunjukkan untuk setiap elemen yang ada di H, ada inverse-nya. A inverse juga elemen di H. Sehingga berlaku kalau saya kalikan A dikali A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan identitas. Ya, ingat ini untuk setiap artinya yang kita lakukan adalah ambil sembarang. A-nya boleh seperti itu, tapi saya lebih senang untuk bisa lebih detail karena untuk pengoperasiannya lebih mudah dipahami. A, B, 0D, anggota H, sembarang. Kemudian terdapat artinya pilih. Nah, pilih inverse-nya kira-kira seperti apa ya? Nah, kalau kita bingung kira-kira inverse-nya apa, kita bisa buat coretan gitu ya. Kita buat A, B, 0D itu dikalikan dengan misalkan X, Y, Z, W, misalkannya itu hasilnya adalah harus identitas. Jadi saya ada keliru kayaknya ya. Ini sama dengan identitas. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya kita bisa tahu bisa tahu ininya nilai ini, kita harus kira-kira masing-masing kalikan dengan inverse-nya ya. Gitu. Nah, untuk matriks 2 kali 2 kan masih terbilang mudah ya, pakai rumus yang itu 1 per determinan pilih A inverse-nya 1 per determinan A join A gitu ya. Tapi kalau untuk secara umumnya kalian bisa gunakan OBE, operasi baris elementer, untuk memperoleh nilai AB 0, A, B dan D itu berapa ya. Kan sudah pernah dipelajari juga di aljabar linear elementer. Ya, jadi di sini saya pilih karena di sini matriksnya ukurannya masih 2 kali 2. Jadi masih menggunakan rumus inverse yang biasa. Yaitu 1 per determinan dari matriks A, 1 per determinan dari A, dikalikan dengan adjoin itu adalah matriks adjoin, jadi 1 per AD, karena AD min BC-nya 0, ini adjoinnya itu adalah tinggal posisi D dan A ditukar, tapi yang ini tetap jadi minus aja, jadi miring gini. 1 per AD dikalikan dengan A, ini D, ini A, ini 0, ini min B. Gitu ya. Pilih A inverse-nya ini. Nah, sekarang tugas kita adalah ngecek apakah A inverse ini elemen H. Artinya ini nggak boleh sama dengan 0. Ya, kalau kira-kira bakal sama dengan 0 nggak? Tidak. Kenapa? Karena tadi kita sudah ambil A-nya itu anggota H, otomatis AD itu tidak akan sama dengan 0. Jadi, ini tidak akan sama dengan 0, ini juga tidak akan sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, ini juga tidak akan sama dengan 0, sehingga si A inverse ini adalah anggota dari A. Pilih A-nya segitu, sehingga kalau saya operasikan A dikalikan A inverse, kalian bisa kalikan sendiri, cukup mudah, itu hasilnya akan identitas. Jadi terbukti juga dia setiap elemennya, setiap elemen di H itu punya inverse. Gitu. Ya. Karena semua aksiomanya terpenuhi, maka terbukti bahwa H tadi terhadap operasi perkalian itu merupakan suatu grup. Gitu. Ya. Oke. Silakan untuk soal
2, 3, dan seterusnya 2 sampai 6 kalian coba kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk membuktikan dia grup abelian atau bukan tinggal tambahkan setelah kalian buktikan dia grup, nah tambahkan poin terakhir buktikan dia abelian atau tidak. Misalkan untuk contoh ini ya, yang keenam nih, akan ditunjukkan bahwa H itu abelian. Nah, ini saya nggak tahu dia abelian atau enggak, tapi saya tulis saja seperti itu. Artinya yang harus saya tunjukkan adalah, saya ambil A1, B1, 0D1, kemudian A2, B2, 0, D2, elemen H, tunjukkan bahwa A1, B1, 0, D1 dikali A2, B2, 0, D2 itu sama dengan A2, B2, 0, D2 dikali A1, B1, 0, D1. Gitu ya. Ini kan membuktikannya bukan ini bersamaan dikerjakan, bukan, tapi harus satu arah. Artinya kita berangkat dulu dari sini. Nih, kita berangkat dari sini A1, B1, 0, D1, kemudian dikali A2, B2, 0, D2, baru yang dituju adalah yang tadi. Dikalikan dulu A1, A2, 0, D1, D2, ini B1, B2 ditambah A1, B2 ditambah B1, D2. Ini kan bisa dibolak-balik. A2, A1, 0, ini A ya, agak kepanjangan. B1, D2 ditambah, ini yang saya kosongkan dulu ya. Jadi untuk memudahkan ininya dulu. Nah, baru ditulis di akhirnya, hasil akhirnya A2, B2, 0, D2, A1, B1, 0, D1. Nah, ini artinya berapa nih? Ini perlunya A2, B1 ditambah, kan perlunya ini ya, ini perlunya A2, B1 ditambah B2, D1. Nah, kita lihat sama enggak? Ternyata ini tuh nggak sama kan? Ini padahal kita pasangannya A1 dan B2. Di sini yang berpasangan dengan B2 malah D1. Artinya ini tidak sama. Nah, gitu ya. Ini hanya coretan. Jadi di sini kita lihat bahwa H itu terhadap operasi perkalian dia bukan merupakan grup abelian. Gitu ya. Atau kalau menunjukkan sesuatu tidak berlaku itu boleh kalian gunakan contoh penyangkal. Oke, untuk dari soal 2 sampai 6 silahkan dicoba dulu, dikerjakan, kemudian di-upload di live. Batas waktunya sudah saya tentukan di live-nya, silahkan dikerjakan. Apabila masih ada yang kurang paham, nanti dapat didiskusikan pada sesi diskusi di kelas. Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.